Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Farhan Firana Febrival, Muhammad Reza Nurmansyah, dan Muhammad Reza Putra akan melanjutkan progres perencanaan bangunan rumah dengan konsep green building. Desain yang kelompok kami bawakan yakni Ecosphere Harmony. Desain ini menekankan konektivitas antara bangunan dan lingkungan alaminya dengan fokus pada keberlanjutan energi, efisiensi air, dan pengelolaan limbah. Rumah dirancang selaras dengan alam sekitar, menggunakan material ramah lingkungan serta teknologi hemat biaya sehingga menciptakan hunian nyaman, sehat, dan keberlanjutan. Berikut merupakan desain denah rumah lantai 1, di mana dapat dilihat terdapat furnitur yang akan digunakan serta elevasi pada masing-masing ruang yang ada di dalam maupun luar rumah. Dapat dilihat pula desain denah rumah lantai 2 seperti gambar berikut. Berikut merupakan permodelan rumah dalam bentuk 3D dengan bantuan software SketchUp. Kemudian, desain rumah kelompok kami memiliki berbagai fasilitas sebagai berikut. Konsep green building mengacu pada GBCI yang terdiri dari beberapa bagian. Bagian pertama yaitu ASD atau Appropriate Site Development atau tepat guna lahan. Prasyarat yang dimaksud adalah ketentuan dasar yang harus dipenuhi sebelum memulai pada suatu proses, kegiatan atau proyek konstruksi, sehingga desain rumah kami memenuhi kriteria tersebut. Lahan vegetasi pada desain rumah kami memiliki vegetasi lebih dari 30% dari luas tanah, yakni tepatnya 36% dari luas tanah. Adanya vegetasi pada lingkungan rumah memberikan efek rumah lebih nyaman, asri, dan tidak panas. Vegetasi dalam jumlah besar dapat menghasilkan sumber oksigen yang berlimpah. Pembangunan rumah berada di kawasan strategis yang memiliki prasarana dan utilitas untuk menunjang seluruh kegiatan aktivitas sehari-hari. Adapun prasarana dan utilitasnya bisa dilihat sebagai berikut. Kemudian, memiliki aksesibilitas yang baik, mempermudah penghuni dalam kegiatan sehari-harinya. Bangunan rumah memiliki kenyamanan dan terhindar dari gangguan hewan, di mana dengan menerapkan desain rumah seperti penanggulangan nyamuk, tikus, dan rayap untuk mencegah dari penyakit hama. Sirkulasi dan pencahayaan yang baik dari menanggulangi atas permasalahan tersebut. Desain ventilasi dan pintu dapat dilihat pada gambar berikut. Memiliki akses menuju rute angkutan umum dalam jarak 500 meter dilakukan untuk mengupayakan pengurangan emisi dari kendaraan yang digunakan. Kemiringan atap, material yang bagus, mampu mendistribusikan air limpasan dari atap rumah, lalu bak penampung air dapat menyimpan air hujan, dan tanaman penutup tanah bertujuan menahan limpasan hujan pada halaman rumah. Selanjutnya yaitu water conservation atau konservasi air. Desain rumah kelompok kami menggunakan meteran air untuk memantau dan mengukur konsumsi air secara akurat di dalam bangunan. Data konsumsi yang terukur dapat mengidentifikasi area yang memiliki penggunaan air yang berlebih dan mengambil langkah-langkah perbaikan. Perhitungan konsumsi air pada masing-masing alat plumbing dapat dilihat pada tabel berikut. Kebutuhan total air yakni 1,55 meter pangkat 3 per jam. Pemakaian per hari pada range 12 jam yakni 18,567 meter pangkat 3 per jam. Berdasarkan hasil perhitungan, skor penghematan air berada pada rentang 2-3. Kami mendesain bak penampungan air yang berada di halaman belakang rumah. Bak ini dapat menampung air sebanyak 40.000 liter karena memiliki luas sebesar 40 meter pangkat 2.
Bak penampungan air pada slide sebelumnya mendapatkan sumber air dari pemanfaatan air hujan. Hal ini diterapkan untuk menghemat penggunaan air yang berasal dari PDAM sehingga dapat menghemat biaya. Greywater atau air bekas juga digunakan kembali untuk menyiram tanaman serta halaman pada rumah. Grease trap dipasang di dapur untuk memisahkan minyak, lemak, dan partikel padat dari air limbah sehingga limbah tidak masuk ke pembuangan utama atau saluran air. Septic tank pada rumah sebagai tangki penampung limbah untuk memisahkan padat dari air dan memungkinkan dekomposisi secara alami. Selanjutnya yaitu material resource and cycle atau sumber dan daur material. Prasyarat pada bagian ini tidak menggunakan refrigerant CFC sehingga desain yang kami rancang tidak menanggung bahan tersebut. Refrigerant pengganti CFC yang lebih ramah lingkungan yaitu HFC yang memiliki GWP lebih rendah atau refrigeran alami seperti amonia atau hidrokarbon. Pada proses pekerjaan konstruksi dapat menggunakan kembali barang yang sudah digunakan pada aktivitas sebelumnya. Hal ini mendukung dalam memanfaatkan sumber daya yang sudah ada, sehingga dapat mengurangi limbah konstruksi yang dihasilkan. Recycle pada bahan kaca, logam, dan kayu dapat dibuat dalam bentuk furnitur rumah. Cycling dapat menurunkan jejak karbon karena mengurangi emisi dari proses produksi material baru. Adapun furnitur pada rumah menggunakan bahan dasar kayu yang berasal dari hutan yang dikelola secara lestari dan bersertifikasi seperti FSC. Bahan material yang diproduksi harus memulai proses ramah lingkungan agar tidak memberikan dampak yang berkelanjutan. Penggunaan kayu yang sudah dibahas pada slide sebelumnya, bahwa kayu memiliki legalitas sesuai dengan peraturan pemerintah sehingga tidak adanya penebangan secara liar yang berdampak pada emisi karbon. Kayu yang memiliki sertifikasi legalitas dan keberlanjutan seperti FSC atau LAI. Memanfaatkan material yang berasal dari wilayah Indonesia dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengelolaan lingkungan yang baik. Kelompok kami menggunakan material yang berasal dari Jabodetabek sehingga proyek konstruksi menjadi lebih efisien karena jarak pengiriman yang dekat dan berkelanjutan. Jarak yang dekat ini juga dapat mengurangi emisi karbon dan transportasi yang digunakan. Sekian dari kelompok 5, semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua yang menonton video ini. Akhir kata, jagalah lingkungan dari hal sekecil mungkin demi berkelanjutan alam di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.